performance will be split into two parts. However, it's important to note that it's not two different stories. It's the same story told through two different lenses. The first part will take you to the 1990s era of the drama, while the second part reimagines the same events in the style and spirit of 1960s East drama. Thank you and please enjoy. Lagi-lagi saya jumpai Nyonya dalam keadaan seperti ini. Hal ini tidak dapat dibenarkan Nyonya Mantoko. Nyonya menyiksa diri. Koki dan Babu bergerak di kebun sambil memetik tomat. Semua yang bernafas sedang menikmati hidup ini. Bahkan kucing kita pun tahu bagaimana caranya berbahagia. Berlari-lari di halaman, berguling-guling di rumputan, dan menangkap kupu-kupu. Tetapi Nyonya memenjarakan diri sendiri di dalam rumah, seakan seorang suster di biara. Bila dihitung secara tepat, Nyonya tak pernah meninggalkan rumah selama tidak kurang dari 1 tahun. Dan saya tak akan pergi keluar. Kenapa saya harus pergi keluar? Riwayat saya sudah tamat. Suamiku terbaring di atas kuburnya, dan saya telah kubur diri saya sendiri di dalam tempat dinding ini. Kami berdua merasa sama-sama mati. Ini lagi. Ini apaan? Ngeri saya mendengarkannya. Sungguh, Tuan Mantoko telah mati. Itu kehendak Allah, dan Allah telah memberikannya kedamaian yang abadi. Itulah Nyonya yang tetapi dan sepantasnya Nyonya menyudainya. Istri saya pun meninggal beberapa tahun yang lalu. Sebulan penuh saya bertukar cita untuknya. Sebulan penuh saya mengalirkan air mata. Sudah itu, harus orang berkabung selama-lamanya? Itu sudah lebih dari sepantasnya untuk suami Nyonya. Nyonya sudah melupakan untuk semua tetangga Nyonya. Nyonya tidak pergi keluar lagi dan tidak menjamu seorang pun. Kita hidup, maafkanlah, seperti lama-lama. Kita tak pernah menikmati cahaya yang gemilang. Pakaian-pakaian pesta telah dikeriting tikus, seakan tidak ada lagi orang baik di dunia ini. Tapi di daerah kami ada banyak orang yang menyenangkan. Di desa kita terdapat pembuatan film yang terkenal. Wah, bintang-bintang filmnya kocak. Setiap malam mereka mengadakan malam pertemuan. Orang-orang cantik pada bernyanyi dan Raden selalu bermain kocak. Oh Nyonyaku, Nyonya masih muda dan cantik. Kecantikan itu tak akan abadi. Jangan sia-siakan. Sebenarnya memberi kesempatan kepada semangat Nyonya yang remaja itu. Apabila 10 tahun lagi Nyonya baru mau keluar dari rumah ini, ya itu kan sudah terlambat. Seperti itu lagi. Padahal tahu sejak kematian Mas Mantoko, hidup ini tak ada harganya lagi bagi saya. Padahal kira aku ini hidup. Itu hanya dampaknya saja. Saya harap arwahnya yang telah pergi itu melihat betapa aku mencintainya. Saya tahu ini bukan rahasia, pula bagimu. Suami saya sering tidak adil, dia kejam, dan dia pun tidak setia. Tetapi saya akan setia kepada bangkainya dan membuktikan kepadanya betapa aku bisa mencintainya. Apakah faedah yang kata-kata semacam itu bila Nyonya lebih patut berjalan di kebun, terus pergi bersiap, ataupun mengunjungi para tetangga Nyonya? Oh Nyonyaku, ada apa? Demi Tuhan ada apa? Suami saya sangat mencintai motor Harley itu. Ia selalu mengendarinya apabila meninjau kebun-kebun. Ia pun mengendarinya naik Gunung Bromo. Ia terlihat sangat gagah saat ia menaik motor itu dengan tangan-tangan perkasa itu. Pak Dono, tolong cuci motor itu 2 kali hari ini. Baik, ya.
kau akan melihat matamu, betapa aku mencintai dan mengampunimu. Cintaku bisa mati hanya apabila aku telah mati. Dan tidakkah kau baik dan setia, aku telah pemalu? Aku adalah istri yang mengurung diriku sendiri di dalam 4 dinding ini. Dan saya akan tetap tinggal setia sampai aku mati. Dan kau tak punya malu monyet tercinta. Kau selalu mengajak bertengkar dan meninggalkan aku berminggu-minggu lamanya. Oh, Nyonya, ada orang yang ingin bertemu dengan Nyonya, mendesak untuk bertemu dengan Nyonya. Sudah Bapak katakan bahwa sejak kematian suami saya tidak mau menerima seorang tamu pun. Sudah, tapi katanya urusannya sangat penting, Nyonya. Sudah Bapak katakan bahwa sejak kematian suami saya tidak mau menerima seorang tamu pun. Saya sudah berkata begitu, tapi ia orang yang ganas, yang mencaci maki dan dekat saja masuk ke rumah. Sekarang ia menerobos ke ruang tamu. Ya sudah, boleh kembali. Orang tertawa ada. Baik, Nyonya. Orang tanpa guna. Apa yang mereka kehendaki dari saya? Kenapa mereka mengganggu ketentraman saya? Ya, sekarang sudah tenang. Sekarang saya harus masuk biara. Iya, biara. Lo terlalu banyak ngomong. Lo keledai. Betul. Nyonya, saya merasa terhormat untuk memperkenalkan diri saya. Komandan Kompri sekarang mengundurkan diri dan menjadi pengusaha perkebunan. Adapun nama saya, Baiko Bilang. Hari ini saya terpaksa menggabungnya dengan suatu urusan yang sangat besar. Tuhan mau apa? Almarhum suami Nyonya, dengan siapa saya merasa sangat beruntung bisa bersahabat, meninggalkan saya 2 buah uang yang berjumlah 12 juta. Dan karena saya harus bayar bunga utang di bank rakyat besok pagi, saya akan memohon Nyonya untuk segera membayarkannya hari ini. 12 juta? Suami saya kebun apa saja kepada Tuhan? Oh, macam-macam Nyonya. Beras, minyak, kedelai, dan juga servis motor. Oh iya, Pak Darmo, jangan lupa cuci motornya 2 kali hari. Baik Nyonya. Bila suami saya berutang kepada Tuhan, tentu saja saya akan membayarnya. Tapi sayangnya hari ini saya tidak punya uangnya pada saya. Besok pagi bendahara akan kembali dari kota dan kemudian Tuhan akan menerima uang yang sepantasnya. Tapi hari ini saya tidak bisa memenuhi permintaan Tuhan. Lebih daripada itu, baru saja 7 bulan suami saya meninggal dunia dan saya tidak bernafsu untuk bicara soal uang. Dan saya sangat bernafsu untuk bunuh diri jika saya tak bisa bayar bunga utang di bank rakyat besok pagi. Mereka akan menyita perkebunan saya. Besok lusa Tuhan akan menerima uang itu. Saya tak butuhnya besok lusa, Nyonya. Saya butuhnya hari ini. Saya menyesal, tetapi saya tidak bisa membayarnya hari ini. Dan saya tak bisa nunggu sampai besok lusa. Tapi apa daya saya kalau tidak bisa membayarnya hari ini? Jadi, Nyonya tak bisa bayar. Tak bisa. Apakah itu kata yang terakhir? Yang terakhir, Sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Ya sudah. Tapi, Nyonya, sebelum saya pergi, saya harus bertanya. Nyonya tahu tidak? Penagih pajak bertanya kepada saya tadi pagi, mengapa saya selalu khawatir? Saya butuh uang! Uang! Sejak kemarin saya meninggalkan rumah saya pada pagi-pagi untuk menagih utang. Seandainya ada saja yang membayarkannya, tapi tidak. Tidak ada seorang pun yang ingin membayarkannya. Saya telah berusaha keras. Setan pun menyaksikan bagaimana saya terpaksa nginap di penginapan terkutuk itu. Di ruang sempit, penuh kecoa. Dan sekarang saya datang kepada Nyonya dan mengharap untuk mendapat uang saya kembali. Dan Nyonya cuma bisa bilang tak bernafsu. Dan mereka ingin saya untuk menahan diri, untuk sopan santun, untuk lembut hati. Kalau seperti ini, bagaimana saya bisa sopan, Nyonya? Bagaimana saya tidak khawatir, Nyonya?
Saya kira saya sudah cukup menjelaskannya. Paling indah hari aku balik dari kemudian Tuhan akan menerima uang itu. Saya datang untuk bertemu dengan Nyonya. Saya tidak datang untuk bertemu dengan bendahara Nyonya. Saya tidak peduli sama bendahara. Ini lebih setan. Saya tidak peduli sama bendahara Nyonya. Maafkan saya. Sesungguhnya lah Tuhan, saya tidak bisa dalam bahasa seperti itu ataupun tingkah laku seperti itu. Saya tidak bermaksud untuk bicara lebih lanjut. Apa bisa saya katakan? Tak bermaksud tepat 7 bulan setelah suaminya mati. Aku masih harus bayar bunga utang, kan? Suaminya mati begitu saja. Bendahara pergi entah kemana. Semua di jalan setan dia. Sekarang terangkan. Apa harus saya lakukan? Apakah saya harus kabur dari penagihan dengan helikopter? Atau memundurkan kepala saya ke tembok batu? Ketika saya datang ke rumah Mario untuk menagih utang, ia pakai taktik tak ada di rumah. Sehari aku berantem sama dia, hampir saja lempar dia keluar jendela. Akbal yang baik pun kurang sakit. Dan sekarang wanita ini tak bermaksud katanya. Dan semuanya karena saya terlalu lembut hati, terlalu baik hati, terlalu sopan. Tapi tunggulah, saya tak akan membiarkan seorang pun memperdayakan saya seperti ini. Saya akan makan di sini, minum di sini, tidur di sini, nginep di sini sampai saya dapat uang saya kembali. Saya tak akan kemana-mana. Betapa marah saya, betapa hebat marah saya. Saya merasa seluruh badan saya gemetar sampai tak bisa bernafas lagi. Mandor! Ada apa? Ambilkan saya kelas nasi. Baik, Pak. Nah, apa yang bisa kita perbuat? Ia tak punya uang kontan di dompetnya. Logika macam apa ini? Inilah logika perempuan. Itulah sebab saya benci berbicara dengan perempuan. Dan sekarang benci saya ini luar biasa. Saya mendingan duduk di atas kotak dinamit, mati daripada berbicara dengan perempuan. Saya merasa dingin seperti es. Semuanya ini membuat saya sangat marah. Melihat makhluk romantis seperti dia dari jauh saja sudah cukup membuat orang berteriak minta tolong. Nyonya Matoko sedang sakit dan tidak ingin berada dengan tamu. Siap! Sakit dan tak mau bicara. Baiklah, boleh saja saya pun tak mau bicara sama dia. Saya akan duduk dan tinggal di sini sampai saya dapat uang saya kembali. Saya tak akan kemana-mana. Kau sakit seminggu, saya akan duduk seminggu. Kau sakit setahun, saya akan duduk di sini setahun. Seluruh isi sorga menjadi saksinya. Saya harus dapat uang saya kembali. Kau tak akan mengguncangkan saya dengan duka citamu, atau juga dengan alis matamu yang bagus itu. Saya tak akan terhipnotis dengan cantikmu itu. Sakit kepala. Perempuan ini buat sakit kepala aja. Ini harus minum. Mandor! Ada apa? Saya minta minum. Baik, Pak.
mana lagi? Debu, sepatu kotor, bulu mandi, bulu bersisir, jas robek. Saya ini bukan orang kampung. Saya itu pengusaha. Dan pengusaha tak boleh seperti ini. Nyonya tuh pasti pikir saya ini seorang garong. Ya, mungkin salah saya juga. Ya, salah saya. Memang kurang sopan sih masuk ke ruang tamu dengan pakaian seperti ini. Dengan berteriak-berteriak. Tidak. Saya sampai sekarang tak ada yang salah. Saya datang tidak sebagai tamu, saya datang sebagai penagih utang. Dan tak ada pakaian yang khusus untuk penagih utang. Wah, Tuhan tambah panas betul di sini. Kepada siapa kau tujukan ucapan itu? Diam! Tak salah! Keluar! Kacau! Orang ini tak mau pergi. Tuan, selama hidup saya sepi ini, saya tidak bisa mendengar suara manusia, dan saya tidak tahan mendengar orang bicara keras-keras. Saya minta kepada Tuhan, hendaknya supaya tidak mengganggu kedamaian saya. Bayarlah saya dan saya akan pergi. Saya sudah menjelaskan dalam bahasa Indonesia bahwa saya tidak punya uang kontan, tunggulah sampai besok lusa. Dan saya juga merasa terhormat untuk menerangkan kepada Nyonya, juga dalam bahasa Indonesia, bahwa saya harus bayar bunga besok pagi. Tapi apa daya saya kalau memang tidak punya uangnya hari ini? Jadi Nyonya akan segera bayar, begitu bukan? Tak bisa. Ya udah, aku duduk di sini aja, gak kemana-mana. Sampai saya dapat uang saya kembali, saya tak ke rumah saya kembali. Saya kan duduk di sini aja, Nyonya. Tapi Nyonya, saya ada pertanyaan. Saya harus bayar bunga besok pagi, bukan? Atau Nyonya pikir saya cuma berolok-olok? Tuan, saya minta jangan berteriak. Ini bukan kandang kuda. Saya tidak membicarakan kandang kuda. Saya hanya ingin bertanya. Saya harus bayar bunga utang besok pagi, tidak? Tuan tak tahu cara memperlakukan seorang wanita. Tentu saja saya tahu. Tidak, tentu saja Tuhan tidak tahu. Tuhan itu orang kampung. Orang apa aja. Hebat betul. Nyonya tahu bagaimana seharusnya orang bicara pada Nyonya. Dalam bahasa Inggris barangkali. My dear lady, pardon me for having disturbed you,
but I can't help but notice her wonderful eyes. What a wonderful weather we're having today. Shall we meet again one day? Sama sekali tak lucu. Biadab namanya. Lucu. Biadab. Saya tidak tahu bagaimana saya bicara kepada seorang wanita. Nyonya yang terhormat, selama hidup saya ini, saya telah melakukan lebih banyak daripada nyonya melihat bergereja. Sudah 3 kali saya berkelahikan urusan wanita. 12 wanita telah saya tinggalkan, dan 9 kali saya pernah mencinta, menderita, mengeluh pada bulan, siksa oleh cinta. Saya pernah mencinta dengan dahsyat, mencinta sampai gila, berkicau bagaikan burung ketilang, soal emansipasi dan separuh dari hidup saya untuk nafsu yang lembut itu. Demi setan, semua telah berhenti. Hambamu yang 4 sudah tidak mau lagi ditarik sana kemari sebagaikan belenggu yang bodoh. Nyonya memiliki nasib buruk karena lahir sebagai seorang wanita. Dan Nyonya tahu kan bagaimana sifat wanita itu? Coba katakan kepada saya, demi kehormatan Nyonya, apakah Nyonya pernah wanita yang betul-betul ia setia dan taat kepada suaminya? Benar sekali, tentu saja tidak pernah. Hanya wanita yang tua dan jelek saja yang ada setia. Lebih mudah mencari kucing yang bertanduk atau burung yang warna putih daripada mencari wanita taat dan setia. Tapi izinkanlah saya bertanya, siapakah yang jujur dan setia dalam bercinta? Kah? Ya, laki, betul sekali. Laki bisa jujur dan setia dalam bercinta. Nah, inilah suatu berita. Tuhan tahu tidak, dari semua lelaki yang saya kenal, suami saya adalah lelaki yang hebat. Saya mencintainya dengan hangat, segenap jiwa saya. Bisa dilakukan hanya oleh muda dan bijaksana. Tapi apa yang terjadi? Lelaki mengkhianati saya dalam segala macam kesempatan. Setelah ia meninggal, saya bertemu lakinya penuh dengan sukacita. Saat ia masih hidup, ia sering kali meninggalkan saya untuk berbulan-bulan. Memikirkannya saja sudah mengeri. Tapi toh, saya masih tetap jujur dan setia kepadanya. Toh, dan saya masih tetap jujur dan setia kepadanya. Saya telah mengundurkan diri saya dalam 4 dinding ini, dan saya akan tetap mengenakan baju hitam ini sampai ke liang kubur saya. Dia berkabut. Dikira saya ini apa? Jangan kira saya tidak tahu kenapa Nyonya memakai baju hitam bagus ini dan mengurungi diri Nyonya di 4 dinding rumah Nyonya. Rahasia macam apa itu? Nyonya kan meniru dongeng. Suatu hari nanti akan ada seorang bangsawan berkuda yang melewati kuil. Ia akan berhenti dan mengatakan dalam hatinya, disinilah tinggal Putri Chandra Kirana yang karena cintanya kepada suaminya menguburi dirinya di 4 dinding rumahnya. Saya sudah tahu masa dua itu. Apa maksud Tuhan berkata itu kepada saya? Nyonya menguburi diri Nyonya di 4 dinding rumah Nyonya. Namun apapun begitu, Nyonya tak sengaja lupa untuk mendaki di Nyonya. Tuhan, kami tidak mau Tuhan. Saya mau untuk mendak saya. Saya ini pemelihara Nyonya. Biarkan saya makan apa saja ya. Saya ini bukan seorang wanita dan sudah terbiasa mengatakan apa isi hati saya. Dan karena itu, saya mohon untuk tidak membentak. Saya tidak membentak, Tuhanlah yang membentak. Saya minta Tuhan pergi dari rumah ini sekarang. Baiklah bang, saya bisa pergi. Saya tak mau bayar. Apa? Nyonya ingin membayar uang. Uang menjadi hak saya. 1 rupiah pun saya tak mau bayar. Saya ini bukan suaminya. Saya mohon agar dia tidak membuat suatu keributan. Saya sudah datang lagi. Saya masih duduk. Pergi. Dengan hormat berhenti saya. Saya tak mau Tuhan pergi dari sini sekarang. Tidak. Darmo. Pak Darmo. Pak Darmo, antarkan Tuhan bayi mobil. Pergi sekarang. Oh, Tuhan, mengapa Tuhan tidak mau pergi jika sudah diminta pergi? Kau kira kau bisa dengan siapa, ha? Hah? Belas mati kamu nanti. Suko, di mana Suko? Aman. Mereka sudah dan saya tiba-tiba sakit.
Bahkan nyonya ini makhluk yang romantis. Nyonya dapat mengatakan apapun yang nyonya inginkan tentang saya menentang nyonya. Kami air. Ini harus diselesaikan dengan duel. Tuhan mengira karena Tuhan begitu gagah, kayak takut kepada Tuhan. Saya akan membuatnya jelas bahwa tidak ada seorang pun yang di ruangan ini yang boleh menghina saya. Dan saya tidak akan mengecualikan nyonya yang dianggap sebagai jender lemah. Inilah saatnya untuk membuang semua kepercayaan lama bahwa hanya laki saja yang harus memberi kepuasan. Jadi Tuhan beneran berniat untuk duel. Segera. Saya memang kurang berani tinju. Tapi suami saya dulu punya banyak kali pistol. Banyak tupai dan burung sudah gugur karenanya. Dan pisau itu dengan gembira akan Oh, belum bisa. boleh saja. Dengan gembira saya akan menembus kepada Tuhan. Semoga Tuhan dimakan setan. Oh Tuhan, pergilah. Tuhan sudah menakut-nakuti orang tua seperti saya ini. Kan saya tembak pas pada bagus itu. Saya juga orang bukan banyak cincong. Bagi saya tidak jadi yang lemah. Oh Tuhan, pergilah. Kenapa Tuhan mengajak dua? Ya iyalah, itulah persamaan, itulah emansipasi. Dengan begitu, laki dan wanita sama. Saya akan menembaknya demi prinsip itu. Lagi harus saya katakan, saya akan berubah di badan Tuhan. Semoga Tuhan akan setan. Saya tidak bisa mengatakan apa lagi. Matanya berkilau, ia marah, ia menerima tantangan. Demi kehormatan saya, pertama kali saya melihat wanita seperti itu. Oh Tuhan, pergi. Saya minta tolong. Suta, tolong. Inilah pistolnya. Tapi sebelum kita berdua, saya minta Tuhan mengajarkan cara menggunakannya. Saya belum terbiasa dengan pistol sebelumnya. Ini namanya pistol. Pelurunya yang bagus untuk menembak burung di udara. Harga dari dua pistol ini tidak kurang dari 120 juta. Boleh juga. Oke, beginilah cara memakainya. Aduh, habis matanya. Ya, lalu bila ditembak cukup tarik ini. Lalu itu harus dibikin baik. Tangannya harus lurus. Hendaknya jangan kaku. Lemas tapi kuat. Coba ya, sekarang bernafas pelan-pelan. Dalam dan keluar. Lalu berikan dengan baik. Dan tembak. Enak bukan? Ya, boleh saja. Tapi tak enak menembak di dalam rumah. Ayo keluar ke kebun saja. Tunggu dulu, saya belum siap mengajarkan. Biarkan saya memberi contoh bagaimana caranya menembak udara. Tak perlu, itu terlalu. Untuk apa? Sebab terus saya. Tuhan takut. Jangan bilang Tuhan terhormat, takut untuk berduel. Ayo, Ya, saya takut. takut akan apa? Ayo berduel. Sebab saya suka pada nyonya. Tuhan suka kepada saya. Begitu berani ya kalau Tuhan suka sama saya. Keluar. Dengarlah, pokoknya masih marah. Saya begitu gila, namun saya mohon dia dapat mengerti. Aduh, bagaimana saya akan mengatakannya? Soalnya ialah, lihatlah, apakah salah saya bahwa dia bertemu pada saya? Saya tidak bisa salahkan, bukan? Saya suka kepada Nyonya. Mengertikah? Saya hidup cinta. Pergi, saya benci kepada Tuhan. Ya Robi, hebatnya wanita ini. Pertama kali saya melihat wanita sahabat ini, saya kalah, penuh keredam. Saya dapat. Tembaklah.
Nyonya tahu bagaimana bahagia rasanya mati di depan pandangan sepasang mata yang indah itu. Harusnya mati tembak pistol yang dipegang oleh tangan yang halus dan mulai itu. Saya gila. Coba pikirkanlah kembali dan putuskanlah. Karena jika saya pergi sekarang, itu berarti kita tidak akan pernah ketemu lagi. Putuskanlah, bicaralah. Saya ini mesti priai, seorang terhormat. Penghasilan saya sebulan tidak kurang di 100 juta rupiah. Saya bisa menembak burung yang berterbangan di udara, dan saya banyak punya motor yang bagus. Maukah yang menjadi istriku? Saya nembak. Saya kurang mengerti. Saya bingung. Saya sudah cinta seperti anak sekolah saja. Saya cinta kepadamu. 12 persen saya tinggalkan dan juga mencinta saya. Tapi tidak ada seorang pun yang saya cintai sebagaimana saya mencintaimu. Berkutuklah saya ini. 5 tahun saya tidak jatuh cinta. Saya seperti kereta yang terkait pada kereta lain. Saya mohon lawanmu. Ya atau tidak? Sudikah Nyonya? Baiklah. Tunggu dulu. Ya? Tidak apa-apa. Tuan boleh pergi. Tapi tunggu dulu. Untuk apa Tuan pergi di situ? Pergi. Selamat tinggal. Iya, pergi. Kenapa pergi? Kemarilah. Jangan. Pergi. Jangan. Pergi. Saya marah kepada saya ini. Saya cinta seperti anak sekolahan, bertanduk dan hibah-hibah. Saya merasa demam. Saya cinta kepadamu. Ini sehat. Apa yang saya butuhkan ialah cinta. Besok pagi saya harus bangun pagi. Saya harus membayar utang kepada bank. Panen kopi pun sudah tiba. Lalu muncullah Nyonya. Dan bisa saya maafkan semuanya. Tunggu Nyonya! Ya Allah, ya Allah. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekarang saya ingin memperkenalkan para pemain dan kru untuk interpretasi pertama kami. Tolong masuk ke panggung, Lana sebagai Nyonya Martopo, Joyur sebagai Bilal, Junior sebagai Darmo, Sakti untuk musik dan background effect, Matthew untuk desain kostum dan dokumentasi, dan Sabria untuk makeup, tata panggung dan bisikan. Thank you for joining us today. Now I'd like to introduce the cast and crew who brought the second interpretation of Inspired 1960s to life. Playing Nyonya, we have Kay, Steven with Bilal, and the Darmo was performed by Renzi. The music was prepared by Al. Visuals and graphic design was crafted by Anika. And all props were handled by Robert. And as the director for the first version, And as director of the second version, we'd like to extend our deepest gratitude to Ibunoki, whose guidance and support we truly value.
dann nochmal auch von den Lehrern und von der Schulleitung ein ganz herzliches Dank für dieses tolle Stück. Also ich wusste gar nicht, wie kreativ ihr seid. Das war ja schon sehr verrückt und witzig und geistreich und hat riesen Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. I would also thank everyone, every single person in grade 11 for our Indonesian language class, and they really have nailed the drama today. Thank you so much. You have shown us the very good talent that you have. Thank you. So, terima kasih juga untuk semua penonton. Semoga Anda semua menikmatinya. Hoffentlich habt ihr alles gut genossen und ja, wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Jahr wieder für Klasse 8 Aufführung. Tschüss, wiedersehen. Wenn ihr Fotos machen wollt, if you want to have some pictures with the cast and crews, please come to the stage, especially for the parents. Udah malam ya, kecilin aja sini.